Nah, dipercaya kalau gubuk itu akan menjadi tempat hunian buat orang-orang dari suku Bunian ini. Karena suku Bunian ini mempunyai dimensi yang berbeda dengan alam manusia. Dikatakan kalau alam dari suku Bunian sangatlah indah, disembunyikan oleh orang Bunian, dan untungnya dia ditemukan dalam keadaan selamat. Bertubuh kecil, berkaki terbalik, dan tidak mempunyai philtrum. Orang Bunian. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah urban legend yang berasal dari Indonesia. Yap, negara kita tercinta ini banyak banget cerita-cerita tentang urban legend dan mitos-mitos di setiap daerahnya. Dan uniknya, hampir di setiap daerahnya memiliki urban legend dan mitos-mitos sendiri yang sangat kental dengan adat dan istiadat yang ada di daerah tersebut. Salah satunya adalah urban legend tentang sosok makhluk yang dipercaya oleh masyarakat Melayu dan Minangkabau, tepatnya berada di daerah Sumatera Barat. Yang mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing dengan sosok dari makhluk ini yang dikenal dengan sebutan orang Bunian. Orang Bunian sendiri merupakan sebuah suku gaib yang dipercaya ada di Sumatera Barat. Jadi, orang-orang Sumatera Barat sangat percaya bahwa orang suku Bunian ini nyata adanya. Adanya cerita tentang suku Bunian ini berakar dari legenda Minangkabau yang mempercayai suku Bunian ini sebagai dewa. Tapi yang dimaksud dewa dalam kepercayaan ini tidak seperti dewa-dewa pada kepercayaan lainnya yang biasanya disembah ataupun disucikan. Nah, kalau kepercayaan orang-orang Minangkabau, dewa yang dimaksud adalah makhluk-makhluk yang sama seperti dalam dongeng atau makhluk-makhluk halus dalam dongeng seperti halnya peri. Suku Bunian dipercaya menghuni hutan-hutan rimba terutama di perbukitan dan di pegunungan. Selain itu, ada juga yang percaya kalau suku Bunian juga tinggal di tempat-tempat yang sepi, seperti halnya kuburan atau rumah-rumah yang ditinggalkan dan tidak dihuni dalam jangka waktu yang sangat lama. Serta biasanya, ada kan gubuk di tengah-tengah hutan yang sudah lama ditinggal sama pemiliknya. Nah, dipercaya kalau gubuk itu akan menjadi tempat hunian buat orang-orang dari suku Bunian ini. Dalam beberapa kasus, orang-orang dari suku Bunian juga beberapa kali terlihat sedang mengambil air di pinggir sungai. Dan setelah mereka sadar kalau ada yang melihat, mereka akan langsung berlari menjauh dan menghilang dari pandangan orang yang sempat melihatnya itu. Walaupun dipercaya tinggal dalam hutan dan tempat-tempat yang sepi, tapi tidak semua orang bisa bertemu atau melihat orang dari suku Bunian ini. Karena suku Bunian ini mempunyai dimensi yang berbeda dengan alam manusia. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa melihat atau tidak sengaja melihat orang dari suku Bunian ini. Mana? Apa itu? Itu orang Bunian ini. Iya kan, ada tapak kakinya kan? Teman-teman bisa lihat nih. Tapak kakinya nih. Satu tapak kakinya arah kemari, tapi jalannya ke sana ya. Suku Bunian sendiri sebenarnya bukan suku yang primitif, walaupun mereka tinggal di dalam hutan yang jarang terjamah oleh manusia. Diceritakan mereka mempunyai sistem pemerintahan yang sangat proper, yang bahkan sama dengan sistem pemerintahan manusia. Bedanya, sistem yang dianut di pemerintahan suku Bunian adalah sistem hierarki, yaitu sistem kerajaan. Jadi, suku Bunian dipimpin oleh seorang raja secara turun-temurun. Dan mata pencaharian mereka adalah dengan cara berdagang. Diberitakan orang-orang dari suku Bunian ini cenderung suka menyesatkan manusia yang masuk ke dalam hutan dan juga suka menculik anak-anak. Biasanya mereka akan memancing manusia dan anak-anak dengan cara menyebarkan bau-bau seperti bau masakan, yang biasa disebut dengan samba dewa. Samba dewa sendiri artinya adalah masakan dewa yang memiliki bau seperti kentang goreng. Nah, sepengetahuan saya, kata samba dalam kata samba dewa ini berarti sambal. Dan karena memiliki bau seperti kentang goreng, kemungkinan samba dewa ini seperti sambal kentang goreng. Nah, bau dari samba dewa ini biasanya akan tercium ketika menjelang maghrib di sekitar hutan atau semak-semak yang menjadi tempat hunian dari suku orang Bunian. Dan hal ini menjadi pancingan pertama dan juga menjadi sebuah undangan buat manusia untuk memasuki perkampungan dari suku Bunian.
Setelah manusia tersebut masuk ke dalam perkampungan suku orang Bunian, mereka akan disambut dengan ramah, dan tidak jarang pula manusia akan tinggal dalam waktu yang lama di perkampungan itu. Bahkan ada yang sampai menikah dan punya anak. Maka dari itu banyak kasus manusia yang masuk ke dalam perkampungan suku Bunian tidak kembali ke dunianya. Karena selain diterima dengan ramah, dikatakan kalau alam dari suku Bunian sangatlah indah. Nah, untuk kasus orang yang bisa kembali atau dilepaskan oleh suku Bunian, biasanya mereka akan kembali dalam keadaan linglung. Bahkan ada yang mengatakan kalau mereka kembali dalam keadaan tidak waras. Seperti dalam beberapa kasus yang terjadi, salah satunya adalah kasus yang baru-baru ini viral, yaitu seorang IRT yang hilang 3 hari di Siak yang dipercaya disembunyikan oleh orang Bunian. Jadi ceritanya seperti ini. Korban yang bernama Sundari pada hari itu sedang mencari berondolan atau sawit bersama dengan ibunya. Mereka mencari berondolan mulai jam 8 pagi. Nah, pada jam setengah 12 berondolannya sudah mulai terkumpul dan lumayan banyak. Karena sudah banyak, Sundari pun diminta oleh ibunya untuk mengambil karung yang berada sekitar 24 meter dari lokasi mereka. Setelah ditunggu lumayan lama, korban tidak kunjung kembali ke ibunya. Akhirnya dicarilah Sundari dengan bantuan warga. Setelah sekitar jam 4 sore tidak juga ketemu, akhirnya ibunya melapor kepada perangkat desa dan kepolisian sehingga dilanjutkanlah proses pencariannya itu. Selang 3 hari berlalu, ketika warga dan kepolisian sedang melanjutkan pencarian, sekitar jam 10 pagi, Sundari ditemukan dalam keadaan linglung dan lemas di perkebunan dekat perbatasan antara Kampung Jati Baru dan Kampung Siak Kecil. Warga kampung itu percaya kalau Sundari ini disembunyikan oleh orang Bunian karena malam hari sebelum ditemukannya, warga kampung melakukan doa bersama supaya Sundari lekas ditemukan. Hal yang membuat warga kampung semakin percaya kalau Sundari ini disembunyikan oleh orang Bunian karena Sundari ditemukan dengan karung yang masih dia bawa dan dia dalam keadaan kering. Padahal pada malam itu hujan turun dengan sangat lebat dan tidak ada rumah sama sekali di sekitar perkebunan itu untuk Sundari meneduh. Selain dari kasus Sundari ini, ternyata ada juga kasus serupa yang dialami oleh laki-laki dari kampung yang sama. Diceritakan kalau laki-laki itu hilang dan baru ketemu setelah 36 hari berlalu dan untungnya dia ditemukan dalam keadaan selamat. Walaupun dikenal suka menyesatkan orang Bunian sebenarnya juga suka membantu orang-orang yang tersesat di hutan. Selain itu, orang Bunian dikatakan juga pernah membantu masyarakat pada saat terjadinya perang suku di Sambas, Kalimantan Barat. Yap, selain di Sumatera, orang Bunian juga menjadi kepercayaan dari orang-orang yang berada di Kalimantan. Menurut masyarakat Sambas, orang Bunian ikut membantu pada saat tragedi perang tersebut. Hal itu dilakukan oleh orang Bunian karena mereka ingin menjaga tanah kelahiran mereka. Ada juga sebuah berita ketika terjadinya kebakaran hutan di Riau pada tahun 2015 silam. Para petugas kebakaran yang berjumlah 11 orang yang bertugas di sana mengaku kalau mereka dibantu oleh orang Bunian yang berbondong-bondong untuk memadamkan api di hutan tersebut. Tapi sifat dari orang Bunian ini sebenarnya sama seperti manusia pada umumnya, yaitu sulit ditebak. Nah, karena sulit untuk ditebak, makanya kita harus selalu waspada apabila kebetulan bertemu dengan orang Bunian. Karena yang pasti ada orang Bunian yang baik, ada juga orang Bunian yang jahat. Tetapi secara garis besar orang-orang dari suku Bunian dikenal memiliki sifat yang baik. Selain sifat tersebut, orang Bunian juga memiliki ciri-ciri fisik yang sama persis dengan manusia. Memiliki 2 tangan, 2 kaki, dan ciri-ciri lain yang ada pada manusia. Bedanya, orang Bunian memiliki postur tubuh yang pendek, bisa dikatakan seperti kurcaci, dan kaki mereka posisinya terbalik. Jadi, posisi dari jari-jari kaki mereka menghadap ke belakang. Dan juga orang-orang dari suku Bunian tidak mempunyai filtrum atau garis vertikal yang ada di atas bibir seperti ini. Seperti halnya makhluk gaib pada umumnya, orang Bunian juga mempunyai kemampuan supranatural yang melebihi manusia pada umumnya. Dikatakan orang-orang dari suku Bunian ini tidak bisa dilihat selain kepada orang yang diinginkan. Dan juga mereka bisa mewujudkan diri menjadi manusia pada umumnya. Nah, pada saat mewujudkan diri sebagai manusia ini, orang Bunian akan terlihat sangat tampan bagi yang laki-laki dan akan terlihat sangat cantik bagi yang perempuan.
Nah, karena faktor inilah ada manusia yang sampai menikah dengan orang bunian dan bahkan sampai mempunyai anak. Keberadaan dari orang bunian ini sebenarnya masih menjadi misteri. Ada yang mempercayainya, ada juga yang tidak mempercayainya. Tapi ada beberapa bukti berupa video penampakan yang diklaim kalau itu adalah orang bunian. Selain menarik perhatian dari orang Indonesia, khususnya orang Sumatera Barat, keberadaan dari suku bunian ini juga menarik perhatian para ilmuwan-ilmuwan dari mancanegara. Karena sampai saat ini masih banyak ilmuwan-ilmuwan mancanegara yang meneliti tentang keberadaan dari suku orang bunian ini. Dari beberapa kesaksian orang-orang yang pernah bertemu atau tidak sengaja melihat orang bunian ini, mereka sangat percaya kalau orang dari suku bunian ini adalah makhluk halus yang tinggal di dimensi yang berbeda dengan manusia, seperti penjelasan yang tadi. Nah, kalau menurut ilmuwan dari mancanegara, mereka mengklaim kalau suku orang bunian ini tidak lebih dari manusia yang berasal dari suku primitif yang tinggal di dalam hutan belantara dan belum terjamah oleh modernisasi. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia sendiri masih banyak suku-suku yang masih hidup di dalam hutan dan belum menerima modernisasi. Nah, karena itulah ilmuwan dari mancanegara ini melakukan penelitian tentang keberadaan dari suku bunian ini. Ya, karena mereka beranggapan kalau suku bunian ini hanyalah manusia yang kebetulan hidup berbeda dengan manusia modern. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, para peneliti mengklaim kalau mereka menemukan beberapa tanda-tanda tentang keberadaan dari suku bunian. Sehingga mereka percaya kalau cerita tentang suku bunian ini bukan hanya mitos belaka. Salah satu dari bukti tersebut adalah sebuah video yang menunjukkan jejak-jejak telapak kaki yang diyakini kalau itu adalah jejak dari suku bunian. Para peneliti dari luar negeri ini pun mengaku kalau waktu melakukan penelitian, mereka menemukan sebuah suku yang sama dengan manusia. Bedanya, suku tersebut memiliki tubuh yang pendek, sehingga bisa dibilang kalau mereka adalah suku orang kerdil yang hidup jauh di tengah hutan belantara. Dan pada akhirnya dipercaya oleh para ilmuwan itu kalau itu sebenarnya adalah suku orang bunian. Hal ini berbeda dengan kepercayaan orang-orang Indonesia yang mempercayai kalau orang bunian ini adalah makhluk mistis. Ada juga sumber yang mengatakan teori yang sangat unik, yang mana sumber tersebut mengatakan kalau suku orang bunian ini merupakan suku yang berevolusi dari kera. Ya, teori tersebut hampir samalah dengan teori yang dikatakan oleh Darwin. Nah, karena perbedaan pendapat inilah banyak masyarakat yang cenderung tidak mempercayai hasil penelitian tersebut. Karena ya seperti yang kita bahas tadi, menurut kepercayaan masyarakat Minangkabau, orang bunian ini adalah makhluk gaib yang mempunyai kekuatan di luar nalar manusia. Dan mereka juga tidak mempercayai kalau para ilmuwan berhasil menemukan suku bunian. Karena seperti kepercayaan mereka tadi, kalau orang bunian tidak bisa dilihat dengan mata biasa saja. Dan hanya beberapa orang yang mempunyai kemampuan supranatural atau orang-orang yang terpilih lah yang bisa melihat keberadaan dari suku bunian ini. Dan ada juga seorang pakar ilmu gaib yang berasal dari negeri jiran, Malaysia. Dia mengeluarkan sebuah statement kalau peristiwa hilangnya Malaysia Airlines itu disebabkan oleh orang bunian. Yang mana dipercaya kalau orang bunian ini bisa mentransfer atau memindahkan manusia ke dimensi lain. Sampai saat ini sebenarnya mitos dan kepercayaan tentang keberadaan orang bunian ini masih menjadi perdebatan. Karena masyarakat kita percaya kalau orang bunian ini merupakan makhluk halus, sedangkan menurut ilmuwan mancanegara, suku bunian ini tidak lain hanya suku dari manusia kerdil. Yang sebenarnya di beberapa negara lain juga dipercaya keberadaannya, bahkan sampai dijadikan sebuah film. Oke, sekian pembahasan tentang suku orang bunian ini. Kalau kalian percaya yang mana nih tentang keberadaan dari suku orang bunian ini? Apakah kalian percaya kalau suku orang bunian ini adalah makhluk gaib? Atau kalian percaya kalau suku orang bunian ini sebenarnya adalah suku manusia yang kebetulan memiliki tubuh yang kerdil? Atau barangkali ada yang pernah melihat atau bertemu secara langsung dengan suku orang bunian ini? Silahkan share pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau ada yang kurang dari pembahasan di atas atau ada yang perlu dikoreksi, bisa diskusi di kolom komentar ya.
Oh iya, barangkali ada yang mau berbagi pengalaman horor pribadi, silahkan dikirim di email yang ada di description box. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Udah di sini dan sampai jumpa.